Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Rahmayani dengan NIM 2011-3004 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, resiko audit, dan materialitas. Yang pertama itu tentang audit plan atau perencanaan pemeriksaan. Standar audit 300 perencanaan suatu audit laporan keuangan atau IAP 2013 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten, merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan. Perencanaan audit yang baik mempunyai beberapa manfaat, yaitu membantu auditor untuk memberikan perhatian yang tepat antar area yang penting dan mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Standar pekerjaan lapangan pertama IAP 2011 berbunyi, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervise dengan semestinya. Begitu juga menurut AICPA Auditing Standard, auditor harus merencanakan pekerjaan auditnya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan sebaik-baiknya. Perencanaan dan supervisi berlangsung terus-menerus selama audit, dan prosedur yang berkaitan seringkali tumpang tindih atau overlap. Auditor sebagai penanggung jawab akhir atas audit dapat mendelegasikan sebagai fungsi perencanaan dan supervisi audit kepada staf lain dalam kantor akuntannya atau asisten. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi, penyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat luas dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas satuan usaha, pengalaman mengenai satuan usaha, dan pengetahuan tentang bisnis satuan usaha. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan yang pertama, masalah yang berkaitan dengan bisnis satuan usaha tersebut dan industri di mana satuan usaha tersebut beroperasi di dalamnya. Yang kedua, kebijakan dan prosedur akuntansi satuan usaha tersebut. Yang ketiga, metode yang digunakan oleh satuan usaha tersebut dalam mengelola informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. Yang keempat, penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Yang kelima, pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Yang keenam, pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian atau adjustment. Yang ketujuh, kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit seperti risiko kekeliruan dan ketidakberesan yang material atau adanya transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dan yang terakhir, sifat laporan audit yang diharapkan akan diserahkan kepada pemberi tugas. Sebagai contoh, laporan audit tentang laporan keuangan konsolidasi, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian. Prosedur yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan dan supervisi biasanya mencakup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan satuan usaha dan diskusi dengan staf lain dalam kantor akuntan dan pegawai satuan usaha tersebut. Contoh prosedur tersebut ini meliputi yang pertama itu mereview arsip korespondensi, kertas kerja, arsip permanen, laporan keuangan, dan laporan audit tahun lalu. Kedua, membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit dengan staf kantor akuntan yang bertanggung jawab atas jasa non audit bagi satuan usaha. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan tentang perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap satuan usaha. Yang keempat, membaca laporan keuangan interim tahun berjalan. Yang kelima, membicarakan tipe, luas, dan waktu audit dengan manajemen, dengan komisaris atau komite audit. Yang keenam, mempertimbangkan dampak diterapkannya pernyataan standar akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI terutama yang baru. Yang ketujuh, mengordinasikan bantuan dari pegawai satuan usaha dalam penyiapan data. Yang kedelapan, menentukan luasnya keterlibatan jika ada
konsultan spesialis dan auditor internal. Yang ke-9, membuat jadwal pekerjaan audit atau time schedule. Yang ke-10, menentukan dan mengordinasikan kebutuhan staf audit. Yang terakhir, melaksanakan diskusi dengan pihak pemberi tugas untuk memperoleh tambahan informasi tentang tujuan audit yang akan dilaksanakan sehingga auditor dapat mengantisipasi dan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan yang dipandang perlu. Agar dapat membuat perencanaan audit dengan sebaik-baiknya, auditor harus memahami bisnis klien dengan sebaik-baiknya, termasuk sifat dan jenis usaha klien, struktur organisasinya, struktur permodalan, metode produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lain. Pengetahuan tentang bisnis klien membantu auditor dalam mengidentifikasikan bidang yang memerlukan pertimbangan khusus, menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi yang dihasilkan, diolah, direview, dan dikumpulkan dalam organisasi, menilai kewajaran estimasi seperti penilaian atas persediaan, depresiasi, pengisian piutang ragu-ragu, persentase penyelesaian kontrak jangka panjang, menilai kewajaran representasi manajemen, dan terakhir mempertimbangkan kesesuaian standar akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapannya. Pekerjaan yang dilakukan oleh asisten harus direview untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara memadai dan menilai apakah hasilnya sejalan dengan kesimpulan yang disajikan dalam auditor. Menurut Hayes, rules of thumb yang biasanya digunakan dalam praktik adalah 5-10% dari net income sebelum pajak, 5-10% dari current asset, 5-10% dari current liabilitas, 0,5-2% dari total aset, 0,5-2% dari total revenue, dan 1-5% dari total equity. Menurut ISA, tujuan auditor adalah untuk merencanakan auditnya agar bisa dilakukan secara efektif. Auditor harus menetapkan strategi audit menyeluruh yang mengatur scope, timing, dan direction dari audit dan mengarahkan pengembangan audit plan atau perencanaan audit. Tujuan planning adalah untuk menentukan jumlah dan tipe bukti audit dan penelaahan yang diperlukan untuk memberikan auditor keyakinan bahwa tidak terdapat salah saja material dalam laporan keuangan. Beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam rangka menyusun audit plan. Yang pertama, dapatkan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya yang termasuk internal kontrolnya. Yang kedua, tetapkan risiko salah saja material dari laporan keuangan. Yang ketiga, tentukan materiality. Dan yang keempat, buat planning, memorandum, dan audit plan dan audit program yang berisi respon auditor terhadap risiko yang diidentifikasi. Beberapa ISA yang berkaitan dengan risiko audit adalah ISA 315, identifikasi dan penetapan risiko salah saja material melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya. ISA 330, respon auditor atas risiko yang ditetapkan. ISA 500 tentang bukti audit. Prosedur untuk mendapatkan pemahaman risiko atau ISA 315 itu tentang tanya jawab dengan manajemen, prosedur analitis, observasi, dan inspeksi. Pada umumnya, audit planning memorandum berisi beberapa hal. Yang pertama, informasi latar belakang perusahaan, tujuan audit, penentuan risiko penugasan, auditor lainnya atau tenaga ahli, materiality, inherent risk atau risiko bawaan, kesimpulan tentang control environment, tingkat kepercayaan auditor terhadap komputer informasi sistem klien, kualitas sistem akuntansi dan internal kontrol klien, pendekatan audit, time schedule dan dari pekerjaan audit, dan audit budget. Audit harus menyusun audit plan segera setelah achievement letter disetujui oleh klien. Isi dari audit plan ini mencakup hal-hal yang mengenai klien, seperti bidang usaha klien, alamat, nomor telepon, fax mail, dan lain-lain, status hukum perusahaan berdasarkan akta pendirian, accounting policy atau kebijakan akuntansi.
Terus ada laporan posisi keuangan atau neraca komparatif dan perbandingan penjualan laba rugi tahun lalu dan sekarang. Perbandingan antara laporan posisi keuangan tahun lalu dan laporan posisi keuangan sekarang bulan terakhir tahun sekarang agar diperoleh gambaran mengenai ukuran besar kecilnya perusahaan. Yang kelima ada klien kontak, yaitu mengenai nama dan orang-orang yang akan sering dihubungi auditor, misalnya presiden, direktur, dan lain. Yang keenam, accounting, auditing, dan tax problem. Harus dijelaskan persoalan yang mungkin akan dihadapi oleh klien, seperti accounting problem, misalnya perubahan metode pencatatan dari manual ke komputer, revaluasi fixed asset, dan perubahan metode atau tarif penyusutan. Yang kedua, auditing problem, misalnya hasil konfirmasi tahun lalu tidak memuaskan. Yang kedua, perubahan accounting polisi. Dan yang ketiga itu tax problem, misalnya masalah restitusi, kekurangan penyetoran, adanya dua pembukuan di dalam perusahaan. Yang kedua itu hal-hal yang dapat mempengaruhi klien, bisa didapat dari majalah-majalah ekonomi atau surat kabar, antara lain Business News, Ekonomi Keuangan Indonesia. Contohnya itu adanya peraturan baru yang dapat mempengaruhi klien. Ketiga, rencana kerja auditor. Hal-hal yang penting itu antara lain tentang staffing, waktu pemeriksaan, jenis jasa yang diberikan, dan bantuan-bantuan yang dapat diberikan klien. Terus ada tentang time schedule. Terus pembahasan kedua tentang audit program. Setelah audit plan disusun, tapi sebelum pemeriksaan di lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Audit program harus menggariskan kepada rinci prosedur apa yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Terus audit program ini harus mencantumkan tujuan pemeriksaan, prosedur audit yang akan dijalankan, dan kesimpulan pemeriksaan. Sebagian KP menggunakan audit program yang sudah distandarisasi dan digunakan di setiap kliennya. Sebagian lagi menggunakan audit program yang disusun sesuai kondisi dan situasi di perusahaan atau tailor-made. Terus pembahasan ketiga itu tentang audit prosedur dan audit teknik. Audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Kalau audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti atau audit evidence yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Untuk itu diperlukan audit teknik, yaitu cara-cara untuk memperoleh audit evidence seperti konfirmasi, observasi, tanya jawab, dan lain-lain. Yang keempat itu tentang risiko audit dan materialitas. Menurut SA 320, kerangka pelaporan keuangan seringkali membahas tentang konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Walaupun kerangka tersebut membahas materialitas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda, kerangka tersebut secara umum menjelaskan bahwa kesalahan penyajian termasuk penghilangan hal dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian atau kombinasi keduanya, dan pertimbangan tentang hal-hal yang material. Bagi
Pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umum yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu grup. Terus dalam konteks penentuan materialitas oleh auditor, masuk akal bagi auditor untuk mengasumsikan bahwa pengguna laporan keuangan harus memiliki suatu pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi serta akuntansi dan kemauan untuk mempelajari informasi yang ada dalam laporan keuangan dengan cermat. Kedua, memahami bahwa laporan keuangan yang disusun, disajikan, dan diaudit berdasarkan tingkat materialitas tertentu. Yang ketiga, mengakui adanya ketidakpastian bawaan yang pengukuran suatu jumlah yang ditentukan berdasarkan penggunaan estimasi, pertimbangan akan peristiwa masa depan. Yang keempat, membuat keputusan ekonomi yang masuk akal berdasarkan informasi dalam laporan keuangan. Dalam perencanaan audit, auditor membuat pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan tersebut menyediakan suatu basis untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko, mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, dan menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan. Menurut SA 320, dalam melakukan suatu audit hadis laporan keuangan, tujuan auditor adalah untuk mendapatkan reasonable assurance bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan dalam semua hal yang material telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan untuk melaporkan laporan keuangan tersebut secara mengomunikasikan teman-teman auditor sebagaimana disyaratkan oleh SA. Risiko audit adalah risiko bahwa auditor menyatakan opini yang tidak tepat ketika terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Risiko audit merupakan fungsi gabungan dari risiko kesalahan penyajian material dan risiko deteksi. Materialitas dan risiko audit perlu dipertimbangkan sepanjang pelaksanaan audit, khususnya pada saat mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit selanjutnya, dan mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan, dan dalam merumuskan opini dalam laporan auditor. Untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur yang tepat mencakup unsur-unsur laporan keuangan. Apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus para pengguna laporan keuangan suatu entitas tertentu. Contohnya itu untuk tujuan pengevaluasian kinerja keuangan, penggunaan laporan keuangan cenderung akan fokus pada laba dan pendapatan maupun aset bersih. Sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya, dan industri serta lingkungan ekonomi yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi. Terus yang keempat, struktur kepemilikan dan pendanaan entitas. Dan yang terakhir itu fluktuasi relatif tolak ukur tersebut. Pada tingkat saldo akun atau golongan transaksi, risiko audit terdiri atas risiko yang meliputi bawaan atau inherent risk dan risiko pengendalian atau control risk. Yang kedua itu tentang risiko deteksi atau detection risk. Risiko bawaan itu adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saja material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Risiko salah saja demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Risiko pengendalian ini adalah risiko bahwa suatu salah saja material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas.
Risiko ini merupakan fungsi efektivitas desain dan operasi pengendalian internal untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dan dengan penyesuaian laporan keuangan entitas. Yang ketiga itu risiko deteksi. Risiko deteksi ini adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saja material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lagi karena ketidakpastian yang lain ada walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut memilih suatu prosedur audit yang tidak sesuai, menerapkan secara keliru prosedur yang semestinya, atau menafsirkan secara keliru hasil audit. Risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi. Kedua risiko yang disebut terdahulu ada terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan, sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Adapun untuk hubungan di antara komponen-komponen audit risk, risiko deteksi yang dapat diterima oleh auditor dalam merancang prosedur audit tergantung pada tingkat dan diinginkan untuk membatasi risiko audit suatu saldo akun atau golongan transaksi, dan tergantung atas penempatan auditor terhadap risiko bawaan dan risiko pengendalian. Auditor tidak boleh sepenuhnya mengandalkan risiko bawaan dan risiko pengendalian dengan tidak melakukan pengujian substansif terhadap saldo akun atau golongan lainnya atau golongan transaksi yang di dalamnya mungkin terkandung salah saji yang mungkin material jika digabungkan dengan salah saji yang ada pada saldo akun atau golongan transaksi lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.